Apa salahku? Beda. Aku dan kamu. Kita kedatangan para wali ya. Terus. Perasaan lu nggak pernah alay, kenapa lu selalu alay? Hancur citra bro. Tadi kan dia bilang, apa salahku? Oh. Gila. Suatu kehormatan sih kita kedatangan sama musisi-musisi legenda. Welly ya? Aduh. Willy. Kita kedatangan musisi legenda, mitos juga, mitologi juga. Ternyata ada orang-orangnya. Mitologi. Iya, siapa sih yang kenal tokoh-tokoh terutama di musik Tokoh-tokoh reggae bangunan. Indonesia ya kan? Apalagi dan siapa bukan Trio Libel. Iya. Seven Icons. Iya. Jadi Playboy itu. Semes ini. Iya. Semes Gondram. Sebelumnya kita perkenalan dulu biar pada tahu nih. Sebenarnya trio apa sih ini? Cowboy senior. Oh iya. Junior. Jadi kita udah gede-gede berarti ya. Tapi kalau junior kalau udah gede kayak gini juga gimbal gitu. Lagunya nggak EA nih, ya EA. Jauh-jauh dari Yaman ya kan mereka. Ya. Jakarta Reggae. keras, Jakarta Yaman. keras. Ya kan? Keras sekali ya. Kenalin ngapain kenalin Jakarta keras? Ente pada saat itu. Abang-abang Cowboy senior ini. Siapa gitu? Kalau gua sendiri Delu Uye. Wes, nggak mungkin pada nggak tahu ya nggak Iya, sih? iya. Emang masih banyak yang nggak tahu sih. Emang banyak banget. Gua mau marah tapi emang iya. Artis Cikopo Palimanan kan. Yang jingjit udah pasti paham. Iya. Pokoknya ini yang Kamu siapa? mempopulerkan joget jingjit ya bang. Iya, jingjit. Gila, dari joget sampai lagu jingjit, Iya. jingjit, Ya, itu nggak mau beda deh. Dia mau bikin Oh iya juga ya tapi benar kan? Jingjit sama Jengjet. Jingjit. Oh iya. Emang nggak dari situ awal mulanya? Jadi Jingjit. Nah, Anjir. beda nggak dari situ awal mulanya. Oh iya, Joget enggak jingjit. ada. Emang Tuh. sendiri aja. itu bingung sendiri. Kalau itu lebih ke proses bertahan hidup di masa pandemi kayak sih. Di ini ada siapa nih? Susi. Yang Menteri Perikanan ini. Perikanan ya, kelautan. Susi Genteng kan. Nah, ini ada Resa Strom. Sebagai Itu sebagai apaan? makro. Oh. Terus bareng juga sama Raffi. Iya. Tapi jadi kalau sendiri-sendiri ya itu namanya, tapi kalau udah kita bertiga berarti kita menamakan diri PT Menggelora. Bukan CV ya? Oh, PT dong. Udah PT. Udah PT. Biar mahal aja. Jadi ada hitungan lawyer belakangnya. Jelas. Tapi PT sendiri itu ada singkatannya, Pemuda Terancam Menggelora. Oh. Jadi PT Menggelora itu Pemuda Terancam Menggelora. Tapi kalau misalkan dicantumin Pemuda Terancam Menggelora di pamflet tuh kadang-kadang suka kepenuhan, Iya. panjangan gitu loh. Kadang kelewatan. Kelewatan. Kadang-kadang ini pamflet segini, Menggeloranya di sini kepotong. Jadi Pemuda Terancam udah kepotong. Bawahnya lagi ya? Nah iya. Ini kayak nggak enak lah, udah PT Menggelora aja. Gak enak juga, ntar band lain kepotong namanya bro. Iya. Makanya jadi momon. Iya. Gak ada nonnya kan gak enak ya. Momon apa? Nyindir aja. Nah, ini emang bertiga kan berkarir di dunia reggae. Iya. Awalnya, bener gak? Iya betul. Makanya pada gimbal semua. Sejak kapan tuh mulai? Sejak dini sih. Wih. Beda-beda sih karena basically kan kita semuanya dari beda-beda band. Iya. Terus bikin project kan kayak Resa sendiri dari Momonon. Dari Momonon. Gitaris Momonon, ada Raffi dari Cirebon di Rumput Laut. Gue sendiri dulu gue juga dulu ngawalin di Bandung sama Injection gitu. Pas semuanya pada hijrah ke Jakarta, Jadi sampah. Nah, jadi- Tapi benar, emang benar. Lancar dia sampah. Lu kok lancar sih? Iceland, ternyata Iceland mau berpengaruh. Anggur merah dong bro. Tapi benar Di Jakarta jadi sampah ya. Sampah. Kalau kita tidak membuat apa-apa, Iya. Akhirnya kan dari sampah itu
Diolah. nggak semua jadi sampah kan. Kalau misalkan sampah juga bisa di recycle. Ini kayak yuk kita sampah-sampah bersatu menghasilkan sesuatu yang bisa di recycle dan bermanfaat untuk orang lain. Nanti kita bikin proyekan PT Menggelora. Keren. Bergerak apa tuh PT Menggelora tuh? Lebih ke rumah produksi. Jadi rumah produksi enggak dong. Musik dong. Oh, tetap. Jadi tanyanya gitu bergerak bilang apa dong? Musik dong. Nggak kan soalnya tak bawa PT. Iya. Sablon, bro. Jualan tahu jualan. Tapi emang tapi memang dari PT Menggelora itu sendiri kita mengambil kayak semacam istilahnya PT itu kan udah cenderung dengan pabrik lah. Iya. Nah, kita mengambil sesuatu dari situ dong. Kalau pabrik itu, yang namanya pabrik itu selalu berproduksi. Iya. Bahkan ya untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas, mereka sampai harus rembur segala macam kayak gitu kan. Nah, kita tanamkan hal itu di PT Menggelora kayak, kita targetin yuk setahun satu album gitu. Mantap. Setahun satu album biarpun kita baru, tapi kita mampu bersaing sama teman-teman yang mau udah lama. Biarpun bandnya baru, tapi kan ya Reza juga udah berkarya di reggae, Raffi berkarya di reggae, sama-sama punya basic dan udah lama juga gitu berkarya di reggae. Jadi kayak yuk kita terapkan hal itu. Mau kita harus begadang sekalipun, kita harus bisa menghasilkan karya yang memang berkualitas kayak gitu. Jadi itu makanya kita bikin PT kan yang lucu nih. Iya. Kami menimbulkan tanya juga, PT lu udah punya pabrik sekarang? Iya. Kayak gitu. Udah bukan perkara pabriknya, tapi lebih ke tempat berproduksi berkaryanya kayak gitu. Jadi PT sebagai produksi, kalian sebagai buruhnya ya, yang mengerjakan Kita produksi. pemilik dong, owner. Bos. Buat pabrik-pabrik di Cikarang hati-hati sama PT Menggelora. Pabrik Dijet-jet di mikir Cikarang. Sekarang pakai melodi gitar reggae lo. Kuning merah hijau. Nah, beberapa dari kalian kan udah jadi sosok idola di dunia reggae. Ya. Nah, tapi kita mau tahu idola Sama kalian nih sebagai dunia reggae, di dunia reggae itu. Lokal dulu deh. Lokal dulu deh. Kalau gua Stephen Coconutris Bang Stephen. dan Rhoma Irama sih yang pasti. Romai Rama ya. Iya. Karena Bang Raffi ini genrenya reggae dangdut. Lagi dan Oh, gitu. Karena gua mengidolakan sosok legend di Jamaika dan di Indonesia. Iya. Oh, Kalau di Indonesia ada King of Dangdut, Rhoma Irama. Kalau di Jamaika ada reggae Bob Marley. Yoi. Bob Marley nggak pernah kayak gitu. Bob Marley. Nggak ada Bob Marley pernah kapan Bob Marley konser tahu tuh. Lo irit aja Lu lu. tau nggak yang suara gini? Itu Ariel. Oh. Tapi kalau gitu itu Ariel bukan lagi pas nyanyi. Itu lagi pas bikin konten sama siapa gitu kan. Iya. Itu beda Akan lagi. berat ya akhir ya. Oh, kalau Bang Raffi berarti Rhoma Irama sama Bob Marley. Bob Marley. Kalau Bang Nelu, Kalau untuk reggae-nya sendiri Stephen Coconutris sih karena dari lagu Welcome to My Paradise itu gue tahu musik reggae, tahu Bob Marley segala macam, tapi tidak sampai yang menggeluti reggae gitu. Iya. Nah, ketika misalnya munculnya lagu Welcome to My Paradise, nah masuklah gue ke mulai menyukai reggae lainnya seperti itu. Dan termasuk dua orang di samping gue ini ya gue mengidolakan mereka gitu. Iya. Iya loh, mereka berdua ini memang buat gue keren-keren gitu, kayak Reza dengan Momonon. Rekening berapa? rekening. Suaranya dia. Kayak si Momon kayak ada ini. Iya, gue tidak muluk-muluk lah bahwa dua orang di samping gue ini adalah sosok-sosok idola gue. Kenapa? Karena memang mereka yang orang-orang yang memang eksis di dunia masing-masing, terus punya banyak karya dan terus konsisten di dunianya. Begitu juga Raffi kayak gitu, yang di antara kita bertiga di PT Menggelora punya keunikan sendiri. Dan kayak Raffi sendiri kalau misalkan di PT Menggelora dia selalu mengaransemen. Terus Reza yang memang Reza mempunyai studio emang yang gue pikir ini keren banget. Nah, kenapa? Dia bikin studio musik tapi biaya seikhlasnya. Promo.
nama studionya. Iya. Gue sebutin jangan. BU bang. Iya. Ya, tapi memang apa namanya baru dia nih yang mau bikin studio musik yang biasa kelasnya Strawberry Record namanya nih. Jadi buat kawan-kawan nanti bisa dilihat di sini Instagramnya Strawberry Record. Dan iya apalagi misalkan kayak buat kawan-kawan yang kayak hafiz Quran kayak gitu-gitu yang mau ngaji dia gratis men. Oh, kok bisa? Karena ini kan berangkat dari pengalaman dia kayak dulu gue punya karya tapi pengen merealisasikannya ke dalam sebuah bentuk yang lebih menarik kayak misalkan recording susah banget karena mahal segala macam akhirnya gitu kan. iya, akhirnya dia bikin studio yang memang biaya seikhlasnya. Karena gue bilang wih gokil pergerakan lu nih gue ngapain sama lu gitu. Subhanallah. Kayak gitu loh kayak gitu. Gila. Itu aja sih. Enggak gitu. Kan itu Kak Haji. Masya Allah. Keren. Sorry dulu bang. Tapi saya mau ke Persing Indonesia. Jadi kolot piercing. Dia doang. Oh, berarti Bang Reksa nih alirannya reggae religius ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi musik religi belum ada yang reggae tuh, Bang. Dulu Pildacul reggae Di PT Menggelora, di album PT Menggelora yang pertama Promo lagi. itu kan di album PT Menggelora yang pertama itu kita emang ada beberapa lagu yang kita bikin itu religi. Bahkan kita libatin Ustadz dari Sulaiman di dalamnya gitu untuk tausiah di dalam lagu kita. Ya minimalnya apa ya ingin ada orang yang emang mungkin tergugah hatinya ketika mendengar lagu religi kita gitu. Bahwa oh anak reggae ternyata bisa loh bikin lagu religi gitu. Nah kayak gitu aja sebenarnya. Nah kalau musik reggae itu sendiri kan Reza belum bertanya loh. kan dia promo studio doang namanya. Idola lu Dul Sumbang sih. Dul Sumbang. sama Nika Ardila. Ada Nika Rila, Dul Sumbang. Nggak ada yang reggae sama sekali. Semua kalau reggae mah semua. Oh, kalau reggae semua itu Semua. KB. KB. Iya. Tony King enggak? Iya, semua kan semua. Kalau reggae Tony semua kan. Hawk enggak? Cuma kan skater dong. Skateboard. Tony Bubur aja Tony Bubur. Dari mana Tony Hawk main reggae? Tony Hawk reggae. Dengkulnya lemes ya. Tapi ini Bang Raffi berarti mirip vokalis Stephen Coconut sekilas. Iya. Mas Bro. Bedanya Stephen Coconut sama Stephen Jam apa sih, Bang? Sama aja sih. Sama aja. Sama aja orangnya. Oh. Cuman beda. Frontman-nya. Iya, frontman-nya sama aja, personilnya doang yang beda. Oh, karena banyak pertanyaan tuh. Sama aja. Lu sama aja sih. Sama aja sih tapi personilnya yang beda. Berarti beda dong. Kalau personilnya beda-beda. Vokalisnya sama. Lagi bang. Berarti Ban kayak Ariel Peter Pan sama Ariel Noah gitu kan. Iya, sama aja sih. Stephen Jam gitu. Enggak, Tapi sebenarnya- kalau apa namanya yang ada di Stephen Coconut Trees yang ada di Stephen Jam itu beberapa personilnya ada di Stephen Coconut Trees gitu loh. Karena itu kan pecahan dulu sempat Stephen Coconut Trees sampai pecah jadi beberapa band kayak gitu. Karena udah lengkap. Stephen ngejam lah. Stephen ngejam. Iya. Kalau Coconutris emang bandnya dia. Kalau gitu. band, kalau misalkan yang Stephen Jam itu adalah proyekan solonya Mas Bro vokalisnya. Aku terbang. Yeah. mirip banget kan ya? Sekali. dari Keren. Dari proses pembuatan lagu yang bikin lagu siapa yang biasa nulis? Semua Bertiga. Oh, semua. bertiga. Jadi dalam satu album tuh kita kayak kolektifan. Nih satu album misalkan 10 lagu, ini gua ada 3, ini ada 3 misalkan. Terus ada beberapa yang kayak atau misalkan ini dua. Barengan. Ini kita bikin workshop yuk beberapa lagu yang berdua yuk atau ini bertiga yuk kayak gitu ada. Gitu sih. Waktu pembuatan lagu, produksi lagu workshop itu ada ritual sendiri nggak? Iya. Yang buat ngebuatin Kan itu? biasanya ada ritual-ritualnya ya. Iya. Ritualnya ada. Zikir. Subhanallah. Soal Isya lagi yuk. Mau ke Jakarta keras. Ini zikir mulu karena perkara ada Ustadz Dede aja di albumnya. Berarti mantap ya. Berarti emang semuanya berkolaborasi di PT Menggelora. Ya, kolektif lah. Tapi kalian setuju nggak kalau misalkan stigma orang-orang nih tentang reggae
kan dari looks reggae kan yang Setuju gimbal. banget. Belum. Sri Mulat nih. Si Meme kenapa sih bro? Sri Mulat nih. Komedi TV banget ya. Soalnya waktu masih di Cicahem. Iya. Iya, stigma orang-orang kan kalau tentang reggae kan dengan looks yang gimbal gitu-gitu dekat sama yang berbau ganja. Itu menurut kalian tuh gimana? Nah. Gila mata lu udah enak banget bro. Baik. Kalau ada Oh guys, wih mata lu kane banget bro. Mata lu ngoker banget bro. Olok mata lu. Maksudnya, tapi tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu loh. Kayak karena untuk rambut gimbal untuk reggae sendiri itu kan udah diidentikan hal-hal seperti itu dengan ganja lah, kayak gitu, dengan Bob Marley, dengan Vespa kayak gitu. Bilang ya udahlah, kalau dulu mungkin kita ngerasa apaan sih kan gua kalaupun misalkan bukan pencerahan karena gua sendiri gua nggak suka. Iya. Gua alkoholik misalkan. Gue nggak suka, tapi ketika misalkan netizen menjudge gue sebagai wah matanya kane banget bro, bahannya sugap tengap nih. Dikip terus. Kayak gitu. Ya gue udah mau gimana, terserah lu, itu kan yang beropini lu gitu kan. Silakan ketika melihat mata gue memar-memar apa abokin Cina atau apa segala macam gue nggak tahu, tapi tidak bisa menghindari hal itu. Yang cuma bisa kita lakukan kalau ditangkepin makin panjang. Jadi paling yoi bro, gitu-gitu aja. Paling sekarang udah mulai seperti itu. Istilahnya kayak kalau gue membantah hal itu juga kesannya kayak dia lu mah nggak bisa menerima masukan dari orang lain, dia lu mah nggak bisa menerima kritikan dari orang lain ataupun komentar dari orang lain. Ya paling ya gimana bro, ya paling uye atau dengan emoticon ketawa dong, ya udah gitu aja, terserah itu. Dengan emoticon ketawa gua lu mau berasumsi bahwa wah iya ini lagi tinggi nih, lagi high-nya gitu, kayak gitu sih. Padahal lu mabuk minuman gitu ya, nggak mabuk begituan. Ganja gua. Enggak dong. Tapi kalau lagi konser itu ada aja nggak ngasih Bang Euk Arts nih bang. Sering. Kali lah. Ngarasta, senang ngarasta. Ngerasta bro, jangan. Bro, ngarasta bro, edan. Karena kan biasanya fans suka nggak ngerti ya, suka nggak tahu tempat gitu, main kasih aja gitu. Kadang ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada ya. Kalau di tengah-tengah penonton nih yang pas anaknya Marley datang ke Indonesia tuh, kita Julian di depan Marley. itu, wah baunya kenceng banget, bau menyan ya kan. Gue bilang buset, di tengah-tengah kerumunan gitu dia asik aja gitu. Enjoy aja. Nah kalau pengalaman manggung gitu, yang paling seru deh, yang nggak bisa dilupain, mungkin keselnya apa gitu, ada nggak? Kalau PT Manggilora karena panggungnya juga belum banyak. Masing-masing lah kan, masing-masing bergerak di dunia reggae gitu. Ada, tuh. Sebelum di PT Manggilora. Di kerumunan cewek 2000 orang. Maksudnya kan lu 2000 orang lu jangan ria dong. Buat lu deh sebagian. Kok malah jadi tawar menawar. Bukan gitu, tapi jangan ria gitu. 2000 lu kebanyakan. Berapa dong? Kan penontonnya aja nggak nyampe 2000. Berapa dong? 20 belas ribu. 20 belas dong. Cewek-cewek mau futsal apa gimana? Mau demo. Kalau dari Bang Reksa dulu, ada pengalaman apa? Sama dulu kan sama Momonon nih. Sama aja sih, begitu-begitu aja. Masa satu panggung nggak ada? Apa emang Momonon nggak asik aja? Bye-bye, bego. Pernah sih waktu manggung, asik-asik, kan pakai ini celana pendek begitu, kalau ya diperosotin pernah itu sih. Itu doang sih paling gokil tuh. Pecah deh. Ada juga dia yang mukulin orang, gitar taruh terus dia mukulin orang, ada tuh. Buset. Kenapa sih? Enggak, itu mah bohong. Udah ada lo yang sempat diberhentiin polisi terus langsung lu hadap pada polisinya, lu ada lu. Itu mah gimmick. Gimik bro. Ngeri-ngeri banget. Serem-serem ya. Tapi yang dijadiin yang dipelorotin. Iya. Mending ke harga diri dibanding urusan polisi barusan. Kalau Bang Derba ada Bang? Kalau dulu sih semua panggung itu punya kesan yang berbeda dan semuanya itu memiliki kesan yang pasti ya Bisa aja.
Ya intinya semua panggung buat Delu mah istimewa lah, semuanya berkesan. Dan tidak ada yang spesial karena memang setiap panggung, setiap tempat itu buat Delu spesial gitu. Karena apa? Tujuannya untuk menyenangkan mereka ataupun menyenangkan diri kita dan juga orang lain sebagai audiens gitu. Jadi semuanya fun-fun aja, semuanya menarik gitu. Oke, kalau Bang Raffi kan udah sempet di Dangdut Academy. Nah, perbedaannya apa itu? Penonton Dangdut Academy sama penonton konser? Wah, perbedaannya. Kalau di dangdut kan Idola ibu-ibu kan? Idola ibu-ibu. Ditarik-tarik rambutnya. Wangi ya rambutnya, wangi ya. Gitu. Iya, dicubit-cubit gitu kan. Kalau ngeband mah udah paling menyenangkan gitu. Beda lah pokoknya panggung hajatan sama ngeband konser gitu yang beda banget lah, beda jauh. Karena semenjak Dangdut Academy ada Bang Raffi itu saya lihat ibu-ibu udah mulai gimbal. Oh emang ada pengalaman gitu. Gua dulu tuh di Cirebon ya, gua bisa terhitung lah ya, cuma beberapa gitu anak muda yang memberanikan diri untuk gimbal gitu kan. Dan memang masih awam banget gitu kan, apalagi di kampung. Tuh apaan sih gitu, orang gila dari mana? Sampai gua pernah ke warung mau beli makanan gitu, tiba-tiba Hus jangan kesini katanya gitu. Dia bilang, nih bu saya mau beli. Gue bilang, gue ada duitnya nih, gue bukan orang gila. Maaf mas, kayak gitu. Terus pernah juga sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan biasanya ya gitu, comel ya kan. Tuh anak siapa sih gitu banget ketika gini, diomongin gak enak lah gitu kan. Dan alhamdulillahnya gitu setelah gue ada di kompetisi itu gitu kan, gue jadi dicintain sama emak-emak nih. Iya di mana-mana. Ya Allah, Rafi. Gantian nama ibu ini. Awas bu, apain sih bu? Hus. Gila. Ibu jangan di situ, lagi pada makan bu. Nggak sampai gitu enggak. Tapi memang reggae harus gimbal. Kayak gimana sih sebenarnya? Banyak soalnya beberapa seniman reggae arahnya gimbal. Kenapa kalian gimbal? Bob Marley, Tony Ki, semua gimbal. Tapi yang di jalanan juga ada yang gimbal emang. Enggak reggae Kan dia. Kalau itu kan gimbalnya natural. Itu yang tidak disukai sama ibu-ibu. Iya benar-benar. Gitu. Kalau kita pecinta ibu-ibu kok. Iya, Apalagi pecinta ibu-ibu ibu-ibu. muda, anak-anak gitu. Sudah banget. Tante Erni. Suka kan? Suka. Kok suka? Enggak, kok saya. Kan hanya Kamu suka. tidak menonton Jakarta Keras. Kita undang nanti di minggu depan. Gimana tuh bang? Kenapa kalian gimbal juga? Apa yang memutuskan kalian untuk ikutan gimbal? Kalau kalau gimbal itu sendiri kan memang lebih ke pribadi masing-masing. Kalau lu suka stylenya ya lu lakukan, tapi padahal tidak ada hubungan bahwa lu kalau main reggae ya harus gimbal. Cuma karena memang King of Reggae-nya Bob Marley berambut gimbal gitu loh. Jadi padahal bukan karena Bob Marley main reggae, tapi karena Bob Marley sendiri itu kan menganut Rastafarian. Iya. Emang kayak gitu kan. Jadi kayak ketika misalkan nge-reggae tapi kalau nggak rambutnya gimbal kayaknya kurang asik ya. Padahal nggak gimbal pun nggak apa-apa loh. Tapi kalau untuk pribadi ya asik juga nih, sesuatu yang menarik juga loh kayak gitu. Kayak memiliki identitas sendiri ketika memainkan musik reggae terus rambut tuh gimbal. Kayak gitu. Nah itu tadi mau gue tanya juga tuh, Rastafarian tuh sebenarnya apanya sih? Kan Rastafarian itu kalau untuk di Jamaika sendiri itu ada suatu kepercayaan. Iya, kayak agama. Iya, kayak agama. Iya, kayak jadi kayak bahkan lu nggak boleh memotong bagian bulu. Kayak misalkan lu lagi kena gula nih, borokan terus harus diamputasi, nggak bisa. Potong kuku? Kalau potong kuku masih masalah. Iya. Rambut juga nggak boleh dipotong dia, dan dia nggak makan daging, vegetarian dia. Jadi makan tumbuh-tumbuhan. Dari vegetarian. Vegetarian. Ulang tahun potong kue juga nggak boleh. Beda. Potong gaji. Jadi lagi pas main The Wireless main Bob Marley, terlalu Rastafarian. Iya. Oke. Nggak berarti nggak boleh. Kamu Rastafarian bukan? Potong dulu ya. Kayak gitu, dipotong gajinya. Kalau tidak boleh. Apa ini? Iya. Karena anak-anak sekarang kayak gitu reggae Rastafarian. Yoi. Karena takutnya kan beda. Iya, sama kayak tadi yang Rabi bilang katanya. Ayo ngerasta. Ngerasa. Ngerasta gitu. Itu jadi bingung sih kayak, naon sih ngerasta gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin karena kayak lingkungan mereka
menyudut emang membuat mereka mengetahui hal-hal kayak gini. Oh ini tuh namanya rasta gitu. Tanpa mereka sadar bahwa lu tahu nggak sih maksudnya gini? Lu tahu nggak maksudnya kayak gini kayak gitu aja sih sebenarnya. Justru orang-orang reggae juga kan sebenarnya nggak ada tahu yang Reza kenal ya, ratusan orang mungkin. Dia orang-orang reggae dia yang ganja gitu, nggak ada malah. Ya. Nggak ada. Jadi justru yang poser-poser ya. Yang Iya. kayak sosokan reggae mana. Nih, gue kayak ini, gue pribadi kayak gue sama Reza, sama Raffi, gue tau mereka kayak ketika ngumpul, oke kita alkoholik. Kan di sini pun gue bilang ya kalau misalnya gue pengen nuang nih gitu. Tapi kalau lu beropini gue pakai ganja segala macam tidak bermasalah, itu kalau opini lu. Yang penting gue tidak gitu. Karena apa, ketika lu lagi di acara, terus tiba-tiba di acara itu banyak yang kegep segala macam. Yang kegep itu pasti yang dijadi target utama tuh yang rambutnya gimbal segala macam, karena udah diidentikan gitu kan. Gue bilang, tapi kalau lu menjadi kalau kita mau menjadi sebuah contoh untuk kawan-kawan komunitas reggae, ya kita nggak usah gitu loh. Kita nggak usah, karena pakai Raffi nih tiba-tiba masuk ke TV nasional dengan brandnya ngedangdut, misalkan main dangdut. Kalau lu gimbal nyanyi reggae udah biasa, yuk bikin sesuatu yang beda, main rambut gimbal tapi nyanyi dangdut. Gua tatoan, piercingan, gimbal, main TikTok dengan yang jinjit-jinjit, gue bilang, nggak masalah, gue bilang. Kalaupun lu harus, lu malu-maluin reggae segala macam, setidaknya orang yang melihat itu bahwa ternyata nggak seram ya, nggak semenakutkan yang kita kira ya, tidak menjijikan seperti yang kita kira ya. Ketika mereka udah dekat sama kita, wangi lo, nyaman lo, asik lo kayak gitu. Dan itu salah satu maksudnya misi. tujuan gue gitu untuk kita. Kenapa gue gimbal ya? Gue harus nunjukin kalau gue tuh positif gitu. Artinya gue bakal kagak. Positif hamil. Mungkin gue. Nggak, jadi ibaratnya gue mau ngebuktiin, nunjukin ke semua masyarakat bahwa gimbal itu tidak identik dengan ganja dan lain-lain, dan gue bakal ngebuktiin kalau gue itu gimbal dan gue berprestasi gitu. Gitu. Dan itu nggak stigma gimbal dong, gondrong aja dibilang dompet mulu, Bang. Emang stigma orang Nih berani nggak lo kata ini gondrong, nggak apa-apa nih, lo. dilempar. Nah, hal itu sih, jadi kayak udahlah, biarpun mungkin masih banyak teman-teman komunitas yang memang masih pada di jalan, yang masih pada gini, segala macam. Ya nggak apa-apa mereka. Tapi ketika kita kalau yang memang punya fans, yang memang dikatakan seorang influencer, ya harus mencontohkan yang baik lah. Meskipun penampilan kita seperti ini, cukup penampilannya aja. Bukan pencitraan juga, demi Allah ya Maya. Nah, Serius, bukan pencitraan ya. Emang bener nyata begini. iya, bener. Enggak, kan takutnya kan pencitraan ini. Cuma demi Allah nih. Saya tidak ganja, saya tidak rasa, tidak saya. Ya. Nyuntik doang. Tapi kalau dibilang pernah. Gue pun pernah ada di dunia itu, bukan kayak yang ganja nggak ada tuh gue cari, bahkan menjadi sempat menjadi kurir kayak gitu-gitu. Pernah gitu. Pernah. Dan bahkan gue yakin ketika lu lu belum jadi anak reggae gitu kan. Kalau gue iya. Enggak, maksudnya iya. Tapi kalau menurut gue emang jauh sebelum gue kenal reggae pun ya gue ganja aja gitu. Artinya nggak semua orang yang mengganja itu anak reggae gitu. Artinya gitu kan. Dijauhin deh maksudnya Stigma kayak gitu ya. Karena emang pure mau berkarya gitu. Tuh. Masa berkarya harus narkoba? Anjas gitu. Kalau ada oper kali. Baks dong. Ada kelas Rangkap dulu. Kalau yang ngebedain musisi reggae dulu sama sekarang tuh apa sih? Ada nggak? Kalau dulu udah tua itu sih. Kalau sekarang udah. Anak SD sekarang yang tahu cuma FF juga bisa jawab gitu. Jangan ditanya dong. Iya. Kan udah tahu. Enggak, emang kali aja ada gitu bedanya. Rap tuh ada kultur-kulturnya juga. Gitu. Apa reggae ada kah? Gitu ada komunitas reggae yang ini reggae underground kah atau reggae apa? Mungkin ya sekarang ada kombinasi reggae rap atau reggae. Anda jangan kombinasi. Ntar muncul lagi reggae varian baru. Gitu dong. Kombinasi. Selebgram banget ya. Penyampaiannya varian baru. Reggae varian baru kayak gitu-gitu. Sama aja sih. Sama aja. Sama aja, cuma yang membedakan adalah karyanya. Ketika yang baru mau yang lama, bukan dilihat lagi dari senioritas, tapi lebih ke
Kalau lu yang lama, kalau lu nggak mampu lagi bersaing sama yang baru dengan karya-karyanya, ya udah lu akan tenggelam deh gitu. Begitu juga yang baru. Kalau lu baru, kalau mau seperti yang senior-senior lu, ya berkarya lah. Lu berkompetitor dengan karya lu gitu. Jadi kayak teman-teman yang ngerasa pengen dihargai, gue lebih lu segala macam, tapi lu karya lu mana gitu loh. Yang harus dihargai itu yang lebih dulu tapi tidak punya karya, atau yang baru dengan karya-karya mereka yang tetap memunculkan hal-hal yang baru kayak gitu. Ini kayak lu ketika bermusik yang mau dihargain apa sih? Musik tidak mengenal umur. Iya, tidak mengenal umur. Misalnya lu mengaku konten kreator, lu tidak punya konten. Yang mau dihargainya apa gitu loh. Gitu kayak gue seorang musisi, misalkan gue main musik. Ketika lu berbicara tentang musik, terus lu tidak punya karya musik, yang mau lu omongin apaan ya gitu loh. Gimana lu mau bisa bersaing sama teman-teman? Targetan gue adalah gue melewati misalkan kayak atau setara dengan Stephen O'Connor, dengan Tony Ki, dengan Rasmus kayak gitu. Kayak berkarya lah. Karena gue yakin bahwa setiap karya ada setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tidak akan Tony Ki terus, tidak akan Stephen O'Connor terus segala macam, pasti ada generasinya. Dan gue yakin bahwa nanti tiba saatnya ada masa kita gitu. PT Menggelora. Gitu. Yang terpenting adalah konsisten dan pantang menyerah. Benar. Karena emang dari semua karya yang bisa jadi karena konsistensinya itu. Betul. Benar. Tapi ada bedanya juga sih, Mang. Kalau dulu si Meme pakainya merah kuning hijau. Sama gue juga merasakan. Kalau sekarang kita suruh pakai itu gimana tuh? Walau kalau dulu tuh serba merah kuning hijau, rambut merah kuning hijau, baju merah kuning hijau, sabu. Gespen. Iya. Terus Rame lah pokoknya. tas rasta, sal yang kayak kain-kain pantai. Pokoknya Baju sablon ganja. Iya benar. Kalau belum pakai aksesoris merah kuning hijau kayaknya nggak reggae. Sih cuma kalau sekarang udah berkembang. Yang tadi dibilang nanti semua ada fasenya. Iya, ada fasenya. Jadi kita jangan menertawakan. Karena kita merasakan itu juga sendiri gitu loh. Kalau sekarang lu suruh pakai baju gitu Mau lah kalau mixing mah. Iya. Dipotong nggak? Dipotong ya. Pakai baju merah kuning hijau, kancing yang gambar-gambar rasta, pakai celana gombrang, kalung tulang, Sama tas polis lain. Oke. Cuma jamet anjing. Beda ya. Gelang banyak merah kuning hijau segini. Iya. Mau? Enggak. Gak reggae. Kurang reggae. Lebay anjing. Tapi apa perlu gua kirim ke fotonya ke Jakarta? Ini Resa zaman dulu. Kayak gitu. Apa perlu kayak gitu? Lu jangan lebay. Ada masanya. Keren. Nah, Bang, kan kalau kayak Ras Muhammad nih, dia reggae tapi nge-rap gitu. Iya. Raga. Bukan rap sih, lebih ke raga dia. Raga bukan nge-rap. Nge-rap tuh beda sama ngeraga. Bedanya apa tuh? Apa ya? Cara bernyanyinya juga beda sih. Oh, gue baru tahu tuh. Iya. Raga tuh genre lagi apa gimana? Masih satu ini Jamaican Sound juga. Jadi Jamaican Sound kan banyak, ada kalau kita ini ada roots, lovers rock, rocksteady, ska juga, itu Jamaican Sound juga, termasuk raga juga. Raga, reggae. Saya raga. Saya reggae. Kami berdua. Dadah. Jailani. Oh, berarti emang mungkin kan orang awam nggak ngerti kalau itu ada raga gitu, karena orang ngerinya rap gitu. Iya. Kadang mereka mikir apa itu sah-sah aja kan? Reggae. Masih di circle Masih di circle-nya Jamaican Sound. Nah, kalau reggae dangdut? Sama juga Jamaican Sound. Jamaican Sound juga. Sebenarnya kalau menurut gua dangdut sama reggae itu Ada 11-12 lah. Karena sama-sama pakai gendang. Enggak. Apa ya? Karena kan kayak dangdut itu setnya itu seperti Bob Marley dengan The Wailers, misalkan Rhoma Irama dengan Soneta gitu. Persetnya sama, ada perkusinya, ada backing vokalnya dengan joget-joget kayak perkusi dan segala macam gitu, Femina gitu iya, kan. kayak gitu. Dan
Bob Marley di lagu-lagunya Bob Marley itu kan tentang cinta, tentang sosial, tentang agama apa segala macem. Rhoma Irama pun sama gitu, ada semua gitu. Mau cinta, mau tentang kehidupan masyarakat, apa ada semua gitu. Dan itu adalah musik culture dari Jamaika misalkan ya. Dan sama halnya dengan musik dangdut. Itu culture memang dari kayak Indonesia. ya ini yang musik Indonesia ini gitu. gitu loh. Lu kemana-mana pasti Rumah lu itu. dangdut band gitu loh. Aduh ngait. Apaan sih, Be? Aing mau buang ini begini set gitu tuh nyangkut. Oh, nyangkut. Style reggae. Nanti aing pengganggu deh nya. Agak. Enggak ya. Nanti habis pertanyaan ini mulai keluar. Nah, tapi kalau dari kalian masing-masing itu dengan perkembangan era musik reggae di zaman sekarang tuh menurut kalian gimana sih? Maksudnya zaman sekarang Jawab. Coba Bang Reksa. Ayo perwakilan nih. Perbedaan apaan nih perbedaan? Enggak ada bedanya sih. Bukan perbedaan perkembangan. Perkembangannya sih bagus ya. Bagus Artinya apa enggaknya? Sekarang itu udah berani mengcombine musik reggae dengan genre yang lainnya gitu. Kayak misalkan di Jawa Timur tuh lagi kenceng banget tuh reggae, koplo kayak gitu-gitu. Iya. Artinya kan jadi lebih ini gitu, lebih lebar lagi nih si Jamaican Sound ketika kita kawinin dengan musik-musik yang lain gitu. Ada reggae rock, ada reggae pop, bahkan sampai ada yang kayak Momonon aja dia mengcombine dengan Sundanya gitu, etniknya gitu. Jadi makin kaya kalau misalkan Makin kaya. Ketika reggae udah masuk ke Indonesia, kalau lu mainkan musik yang seperti Bob Marley mainkan, ya udah lu sedang memainkan musik Jamaika misalkan. Iya. Tapi ketika udah masuk ke Indonesia, terus dieksplor lagi sama teman-teman menjadi yang seperti Momono misalkan, ya ini reggae Indonesia yang seperti ini Iya. misalkan. Oke. Dan banyak lagi. Indonesia kan punya etnik Sunda, Jawa, dan lain-lain gitu. Dan musisi reggae di Indonesia tuh bisa mengcombine itu dengan keren gitu. Dan gak ada di negara lain pun, sampai di Jamaika pun sendiri gak ada yang ibaratnya reggae kayak kita tuh ya cuma kita yang punya gitu. Jadi punya kultur sendiri. Kultur sendiri. Di Indonesia, ya? Oke, mantap juga. Nah ini kan karena manggung-manggung juga lagi sepi nih. Terus. Lu matiin rokok situ ya. Bau asap itu tuh. Emang ya bau ya. Lu memang pengganggu aja. Lain kan tuh. Kita masih ada ini. Udah Slow mo. Sudah. Reggae slow mo. Iya kan, maksudnya kan lagi masa-masa pandemi nih dari kemarin. Job pasti sepi dong, nggak ada gitu-gitu. Oh, untuk panggungan ya? Iya. Nah kalian tuh ngakalinnya gimana tuh? Kalau dulunya kan dari exit di digital kan. Di digital. Iya kan. Kalau gue sih alhamdulillahnya di pandemi ini ada aja on air gitu. Sebulan tuh 2 kali 3 kali gitu masih ada lah. Dan gue juga di lain itu gue garap-garap musik juga di belakang layar gitu. Oh. Jadi ada kesibukan. Iya. Alhamdulillah. Kalau Bang Reksa? Wah, dia mah setiap hari Setiap hari studio ya? studio. Wah, padat merayap lah. Kan studio lu bayar seikhlasnya, Bang, 1.000 nggak bayar Asal ikhlas. Asal ikhlas. Kalau nggak, ikhlasin lah Bang ya. Nggak ada duit gitu. Tapi emang 1.000 banget. 2000 lah. Saya 20.000 pernah 20.000. 20.000. Dan yang apa? Dilayanin nggak? Iya lah, layanin lah. Karena kan basicnya buat karya ya, Jadi kayak gue pun akan berpikir kayak, kok biasa ikhlasnya? Oke, recording, tahu-tahu dikasih 20, Mang makasih ya. Gue mikir kayak, ya seikhlasnya sih, tapi 20.000 oke dong. Tolonglah, seikhlasnya. Kita yang nerima jadi nggak ikhlas. Anda ngasih ikhlas, tapi kita yang nerima nggak ikhlas. Emosi dong. Buat token listrik kayaknya udah kena itu 20.000 ya. 20.000 semalaman doang habis anjir. Token listrik doang buat recording. Recording gitu. Emang nggak apa-apa lah. Bener nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa ya. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Walaupun dibayar 20.000 dikali lipatin buat pahala. Nah, Amin. hamba Allah. Bang.
Ya, jadi kalau kan yang mau recording boleh 20.000. Ikhlas, ikhlas yuk. Seharian full 20.000 juga apa-apa. Nggak apa-apa. Santai aja. Asal ada karyanya mah, nggak rusakin alat yang penting lah. Yang penting 20.000. Tapi nggak pakai AC, lampu gak diredupin, pakai rumah watt aja gitu. Ampli matiin. Iya, ampli matiin ya kata. Jadi yang recording itu pakai headset aja, speaker kayak gitu ya. Terus sendiri. Kipas Bawa air sendiri ya. Bawa tram kayak lu bawa tiker di sana. Nah kan kalau dari cerita, maksudnya dari awal mulai di dunia musik gitu, ada susah-susahnya gitu. Yang bikin berkesan tuh apa sih? Bisa kalian jadi sebesar ini sekarang? Prosesnya. Kayak mungkin pernah gitu studio juga bayar 20.000 gitu. Apa gimana gitu. Ada. Ya gitu pasti ngalamin fase itu ya, maksudnya susah-susahnya lah, ibaratnya gimana caranya kita bisa bikin karya gitu. Pastikan dari kita ngorbanin tenaga, waktu, pikiran, itu juga salah satu pengorbanan kita ya kan, Mang. Karena studio musik dulu belum banyak. Iya. Apalagi di daerah kan. Dan ini rata-rata di Bandung, Cirebon. Bandung. Sebenarnya besar di daerah masing-masing kayak Reza dengan Momonan besar di Rangkas Bitung, dia dengan bandnya Rumput Laut dia besar di Cirebon. Gua dulu karena memang basically gue masih kuliah di Bandung, gue besar di sana kayak gitu. Cuma apa ya? Kita juga kan udah bikin 3 kali kan, kita bertiga nih. Oh iya, sebelum Udah PTM 3 Gelora kali, sebelum kita PTM itu ada 3 kali gitu. Apa tuh? dari pertama Bandit. tuh Bandit. Bandit Booster, Buster. terus kita pernah bikin Dawors juga, Dawors. terus akhirnya kita mutusin buat bikin PT Menggelora. Tapi Ya mungkin di Bandit Booster bertiga juga. enggak, justru kebanyakan kepala jadi iya. Visi misi lah banyak. Banyak kebanyakan orang gitu. Terus dikikis lagi tuh di apa namanya, Akhirnya kita kedua. jadi boy band. Bukan ya? Trio. karena bertiga. Kalau duo Kalau dua Gatot. Enggak gitu, enggak lah. Lo marah-marah mulu ya. Nah hal-hal paling bangsat gitu yang pernah kalian alamin pas manggung gimana, ada nggak Kalau gue sih di masing-masing gitu? kalau hal yang paling bangsat ketika orang tuh tidak bertanya dulu ketika lu seneng ganja gak gitu loh. Gue tiba-tiba disodorin yang kayak, nah hal seperti itu kayak ada yang kayak gitu. gue gimbal, gue memainkan musik reggae segala macam, tapi tidak semua orang kan gitu loh. Oke. Tanya dulu, maksudnya ada etika dong. Terus gue ketika lu nolak kayak apaan sih bro? Masa lu gue gimbal nggak ganja lu segala macam? Nah gitu lah. Itu hal-hal yang paling buat gue bangsat lah gitu loh. Lu setiap orang punya prinsip masing-masing yang harus lu hargai. Setiap orang berbeda men gitu. Benar. Jangan cuma ngelihat dari covernya doang, tapi lu tidak melihat dalamnya gitu. Ya kalau kenal sama orang ya ada bridgingnya dulu lah gitu. Ada, ya. Jangan main betul. langsung sodorin aja gitu. Ya mungkin kan nggak apa kayak mungkin kayak sama fans, fans, Iya. wah gua kasih ini pasti dia seneng nih. Iya. Gitu. Bang. Oh enggak bro, aduh bang. Kita yang kayak gua harus marah atau gua injek-injek leher lu. Kayak gitu kayak please dong. Iya. Boleh nyodorin tapi ya duit lah. Iya. Benar. Jangan ganja. Ini kan duitnya bisa gue beli ganja. Kalau mau nyuri kan ada resa. Iya. Nampung. Studio lagi. Ada yang pernah ganja di studio bang? Tapi kalau ada yang kayak gitu lo apain bang? Gayo pernah sih, gayo. Kalau ganja nggak pernah. Gayo Dulu ada yang pernah gayo, saya suruh matiin lah. Dulu sih enak, tetangga gue nih omongan nih. Benar. Kalau Bang Raffi ada bang yang momen paling bangsat ada? lagi enak-enaknya nyanyi di panggung di stop sama polisi itu. Itu mah aing goblok. Berarti yang tadi bukan gimmick dong. Bukan gimmick dong. Lagi enak-enaknya kan tiba-tiba Gimana? Kok bisa di stop? Sebenarnya saya kenapa emosi ya karena kan punya attitude dia maksudnya ya. Iya. Kalau kita beres main, baru di stop. Baru nih, di stop. enak nih, ini kita lagi main di stop, kayak gue tahu.
Oh iya. Iyalah, walaupun dia sekelas polisi harus punya attitude dulu kan. Benar. Iya begitu. Minimal kayak dikasih tahu lah. Kasih tahu dulu. Oke. Satu lagu lagi terakhir. Nah. Ya, kalau misalkan nggak berhenti saya stop, misalkan kayak gitu. Itu enak. Ini itu mau kita lagi mana kan, lagi mau keluar. Dia mau mancing-mancing aing, dia mau mancing-mancing dia mah. Bukan saya. Bukan saya. Di capture boleh. Tapi di zoom aja lah. Iya. Please. Bukan saya dong. Saya bukan aktivis. Cuma sempat ngomong di hack. Cukup sampai di-hack ya. Udah ya. Janganlah ya. Cukup akunnya aja, orangnya janganlah. Kalau dari penglihatan kita di bang anak muda gitu ya bang, tentang musik reggae yang sekarang gitu, kayak agak menurun gitu. Maksudnya dalam artian bukan kualitasnya, tapi orang-orang yang suka reggae dibanding dulu kan gila ya. Karena Komunitas gitu. gue di masa gue SD SMP itu reggae mulu. Emang gila sih kalau dulu gila. Jadi gua waktu pas gua manggung di jalanan tiba-tiba langsung Alasannya kurang maaf sorry ya. apa? Alasannya sih mengurangnya. yang tadi dibilang ada fasenya mungkin. Tapi Mungkin kalau ada ibaratnya gini ya, ketika kita ngelihat industri musik ya, ibaratnya dulu kan sempet kenceng-kencengnya boy band gitu, girl band, wah tapi ada masanya gitu. Terus berganti lagi dengan masa misalkan Melayu nih, Melayu semua nanti ada lagi gitu. Gue yakin sih suatu saat reggae pun akan jaya kembali gitu. Iya. berarti bukan di perkara seniman yang berkurang ya? Bukan. Pak seniman maksudnya justru bertambah malah semakin menjamur di daerah-daerah gitu. Karena kalau Di misalkan pelosok-pelosok. kalau untuk secara media memang mungkin kurang kelihatan karena mungkin reggae itu sendiri kan peminatnya kayak lebih lebih ke minoritas Ya. banget gitu loh ya kayak. Tapi kalau usaha panggungan nggak kurang, teman-teman komunitas kayak wah ada aja nih. Tiba-tiba mungkin setiap minggu tuh ada aja Ya setiap karena weekend emang ada. reggae itu paling rame sih mau di daerah mau di Iya. kota Iya. juga. Militan reggae. Dan gue pernah ngerasain dulu pas waktu launching album pertama Rumput Laut di Cirebon, kita bikin konser tunggal itu 7.000 orang datang. 7.000 Sampai akhirnya kita di boykot juga sama polisi gitu karena memang Karena masanya terlalu banyak dan dia pengen masuk tapi kapasitas gedungnya nggak ini gitu kan, dia mecahin kaca apa segala macam, akhirnya jadi keributan gitu. Dan gue yakin gitu bahwa reggae itu komunitas reggae itu bener-bener gila sih kalau Iya, gue. Iya. Iya. Konser tuh emang paling rame tuh reggae, Iya. dangdut dan metal. Nah, Itu militan yang paling gila. militan parah dia. Metal juga emang mana ada di media dia, mana ada rame Iya. cuma Iya. dia punya circle sendiri. Iya. Sama sih kayak reggae, kayak gitu juga. Aing serius deh. akhirnya gue berguna gitu. Nah harapan abang-abang nih buat musik reggae itu kedepannya gimana bang? Bagus harapannya musik reggae bisa diterima di banyak maksudnya Bukan di luas gitu. minoritas doang ya. Bukan Iya. kalau minoritas yang emang teman-teman pecinta reggae doang karena reggae juga genre musik yang emang lu bisa nikmatin dan jangan memandang bahwa reggae itu musik kayak Menengah kelas bawah D, gitu. kelas C Iya. gitu loh. Enggak bahwa karena hanya yang kalau kita yang memainkan kayaknya wah rendah banget, tapi ketika jangan salah, misalkan Via Valen main musik dangdut itu ada reggae-nya. Iya. Itu rame. Iya. Misalkan Budi Doremi rame. Iya. Wahyu Slow. Wahyu Slow Iya. rame. Jadi kayak jangan berpikir bahwa reggae itu tidak menarik, tidak indah. Yang kalian sedang dengarkan itu juga reggae. Benar. Kayak gitu. Mereka tidak gimbal, tapi mereka memainkan musik reggae dan lu menikmati itu gitu. Karena secara lu tanpa disadari gitu ya dengerin lagu dangdut sama reggae itu sama-sama goyang gitu. Bener. Lu TikTok kan musiknya beatnya reggae. Iya. Lagu-lagu timur dibikin reggae rame semua gitu. Iya, benar. Lagu Jawa di koplo-koploan dibikin reggae Reggae gambar itu rame. rame, bener-bener. Karena emang ada apa sih namanya kayak suara-suara tersendiri gitu. Beatnya tuh enak men, Iya. kayak cek Iya. wah bikin pengen goyang emang gitu loh. Gitu-gitu tuh. Gimana gini? Beda itu mah. Oh, beda. Jalan ntar nih.
Sampai anyer. Jauh. Nah, gitu juga. Kan pernah di sampai Lampung waktu itu sampai bawah. Wah, cobain. Dari Ngawi sampai Lampung sekarang. Nah, gitu juga dong. Udah gitu sambil live Instagram ya. Iya. Biar rekor muri. Encore gua habis sebenarnya. Tapi kalau di skema dunia reggae gitu ada senggol-senggolannya nggak sih bang? Aman-aman aja. Pasti ada juga. Ada. Yang gua tahu ada. Tapi nggak tahu menurut mereka. Gitu. Yang gua tahu Pasti lah. Pasti. Pasti ya. Perkara selera atau biasanya perkara apa sih? Kecemburuan. cemburuan terus. Iya. Cemburuan gimana? Cemburuan gimana tuh? Mungkin salah satunya nih kayak kenapa yang diundang ke Jakarta Keras Patrick Manggilora sih? Kan yang lebih tahu Reggae. banyak tentang reggae ada loh yang banyak loh yang lebih tahu gitu. Kenapa? Duta Reggae Indonesia mungkin ya kan. Ada juga teman gua sih Duda Reggae Indonesia. Duda reggae. Kenapa Anda yang ujang anjing? Bukan duta, duda tapi. ada istilahnya ada hal-hal seperti itu kan pasti yang nggak cocok lo ngomongin tentang reggae lo. Ada aja kan yang namanya iri tuh bilang bos. Par. Ada nggak bentrokan? Ada sayang ada. Kan kalau di dunia circle musik mah ada aja yang kayak Pasti, gitu ya. pasti. Ada dan Nggak cuma di reggae pasti. di reggae doang gitu Di masing-masing. semuanya. Sampai di Dan tadi senggol-senggolan mah banyak kok. Wow, banyak. Bacok-bacokan, senggol-senggolan gak Itu macam. goyang senggol. Keren. Keren. Maaf Pak Haji. Tapi Bang Raffi pernah collab sama Pak Haji, Bang? Pernah sama Soneta juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Siap. Nomor apa aja ya? Lagi capture aja. Lama. Potong gaji. Langsung suruh hapus lagi tanda tangannya di gitar. Jangan lah. Coba Bang, dari kalian nih kasih pesan nih Bang Reksa nih suka ngasih pesan ya. Kasih pesan-pesan ke anak-anak muda terutama nih Bang yang mau mulai berkarya mungkin di dunia reggae atau di dunia musik gitu. Pesan-pesan dari lu apa nih Bang? Ya jangan nilai negatif aja sih itu. Jangan nilai negatif. Pesennya Udah, Udah gitu aja. biar mereka mau Terus berkarya gitu. Biar mereka mau berkarya gitu. Berkarya Yang mulai berkarya berkarya. aja gitu, jangan patokan sama duit. Ke gue ini dateng. 20.000. Kadang kan ada yang ngomong kuliah berkarya cuma karyanya nggak ada gitu. Benar. Begitu. Dan kadang mereka terus berkarya, capek sendiri kadang ada duitnya juga banyak. Iya, datanglah ke aku nih. Datang ke studio apa? Strom Record. Strom Record. Nah, anjir ya. Jangan berbayar ya. Nanti lihat di sini. Atau di sini? Strom record. Kalau dari Bang Raffi ada pesan ya Bang? Ya gerak terus aja gitu. Yang kata Denny Frus mah yang bergerak pasti akan bertahan gitu. Betul. Ibaratnya ya udah gas aja terus Gas gitu, terus. gaspol pokoknya, jangan pernah berhenti gitu. Keren. Maaf Haji. Kalau dari Bang Deru? Gue sih ya mungkin sama kayak rasa bahwa don't judge book by the cover lah. Karena bukan books. Books. book dong. Kalau books harus dari covernya. Keluar sih. Itu kayak karena kalau di dalam Islam pun mengatakan bahwa bukan jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa isi pembicaraannya gitu loh. Kalau memang ada sesuatu yang bisa diambil dari obrolan kita ini, ya ambil, jangan melihat hanya dari covernya aja, karena segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Masya Allah. Gokil. Jadi intinya ambil dagingnya, tulangnya jadiin kalung.
ambil baiknya, buang buruknya, itulah karena setiap orang pasti ada sisi baik, sisi buruknya, kayak gitu. Ya. Keren. Terus buat kawan-kawan yang pengen berkarya, mulai dulu baru buat yang lebih baik karena ketika kalian sudah mulai maka ada sesuatu yang bisa kalian perbaiki di suatu saat nanti kayak gitu. Kalau kalian nggak pernah mulai, nggak akan pernah ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Yuk mulai dulu. Gitu sih. Uye Teguh. Uye Rian. Iya. Uye Sihab. Bikin channel Uye Corbuzier. Uye Halilintar. Sejak kapan Corbuzier rambutnya gimbal? Oh iya benar. Itu dia dulu gimbal di jambak sampai botak gitu. Enggak, gimbalnya ke dalam. Nanti di capture. Nah Bang Om Deddy, kita mau diundang kok ke podcast Om. Ototnya ngeri. Karena anak muda sekarang penontonnya ke podcast Om Deddy. Yoi. Bukan ke TV gitu. Kalau orang dulu Kalau ke Om Deddy TV, kan menang di otot. Oh. Kalau kita menang di rambut dong. Rambut kita panjang loh. Gondrong semua. Gue copet lo semua. Dari PT Manglora ada yang mau dipromosin nggak? Apa gitu? Kalau dari PT Manglora, buat kawan-kawan yang pengen memiliki album PT Manglora, kita tidak menjual albumnya langsung secara Online. secara online, tapi kalian bisa mendapatkan albumnya dengan cara kalian membeli merchandise PT Manglora dan mendapatkan CD PT Manglora secara gratis karena itu tidak dijual terpisah gitu aja sih intinya kayak gitu. Dan semoga tahun ini kita bisa rilis album perdana kita. Amin. Sempat tertunda. Amin. Atau kalau misalnya buat kawan-kawan yang emang pengen denger karya-karya kita bisa di digital platform ataupun di YouTube itu aja. Mantap. Semua digital platform udah ada. Udah ada, lengkap. Sukses terus buat PT Manglora dan Amin. reggae nggak harus ngeganja. Iya, Mak. Keren. Reggae